Penutupan jalan dalam rangka PPKM guna untuk membatasi kegiatan masyarakat untuk menghindari tingginya COVID-19 di Indonesia. Pasien meninggal di Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito. Pemadaman lampu dalam rangka PPKM pada malam hari guna untuk menurunkan tingkat tingginya COVID-19 di Indonesia. Dampak PPKM terhadap pedagang. Vaksinasi massal pedagang pasar. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Raditya Eksa. Dan saya Fitria Salsabila yang akan memberikan informasi yang aktual dan terpercaya selama 30 menit ke depan. Hanya di Senandika News. PPKM yang diadakan pemerintah membuat sejumlah pedagang merasa rugi. Hal ini disebabkan karena berkurangnya pendapatan harian akibat penutupan jalan dan pembatasan waktu untuk berjualan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disebut dengan istilah PPKM Mikro Darurat yang diberlakukan sejak tanggal 3 sampai dengan 20 Juli 2021 mencakup 121 kabupaten atau kota di Jawa dan Bali. Pemberlakuan PPKM Mikro Darurat ini dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya kasus positif COVID-19 di Indonesia. Upaya ini dilakukan agar kasus COVID setiap harinya terkonfirmasi menurun menjadi kurang dari 10.000 per hari. Namun pro kontra selalu terjadi terkait dengan upaya salah satunya di Yogyakarta. Terdapat kebijakan penutupan atau penyekatan di beberapa ruas jalan. Penyekatan ini berdampak buruk bagi sebagian pedagang kecil yang berjualan di beberapa ruas jalan. Salah satunya adalah Ibu Mutia, seorang pedagang sate yang berjualan di Jalan Solo, mengeluhkan kebijakan tersebut yang mengakibatkan dirinya mengalami penurunan omset yang drastis, bahkan jauh dari target yang harusnya dicapai. Beliau memaparkan bahwa keadaan PPKM Mikro Darurat ini bahkan lebih parah daripada PSBB lalu. Sekarang PPKM, nah itu mending yang PSBB. Kalau PPKM saya lebih parah daripada PSBB. Itu gara-gara itu ya Bu? Di portal kayak gitu Mas, saya mukanya kan karena di portal kita kan langganan. Kalau misalnya nggak boleh makan dalam nggak apa-apa, kita kan melayani bungkusan. Tapi kalau udah di portal kayak gitu kan lebih ke itunya, nggak ada pemasukan. Iya, sama sekali ya. Sama sekali nggak ada pemasukan. Udah berapa hari Bu? Ya hampir 1 minggu ini Mas. Tentunya hal tersebut juga berdampak pada perekonomian masyarakat di berbagai sektor, tak hanya perdagangan. Puluhan pasien di Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito meninggal dalam sehari semalam. Jumlah pasien membludak melebihi kapasitas rumah sakit, dan sebagian besar pasien mengalami kondisi kritis. Humas RSUP Dr. Sarjito, Banu Hermawan, menjelaskan, oksigen sentral baru benar-benar habis pada Sabtu malam pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sejak itu pasien disokong dengan bantuan oksigen tabung, termasuk kiriman dari Polda DIY. Dari data rumah sakit ada 33 pasien COVID yang meninggal sejak pasokan oksigen sentral habis. Dan itu pun sudah dalam kondisi tersuplai oksigen dari tabung. Mereka tak tertolong karena memang kondisinya sudah berat atau masalah klinis. Bahwa memang betul akhirnya oksigen itu kita secara berlahan memang stok oksigen sentral kami mengalami shutdown sekitar jam 20 sehingga kita waktu itu sudah membackup dengan oksigen-oksigen yang menggunakan tabung. Oksigen tabung itu juga sudah didatangkan secara oksigen tabung yang besar dari Polda DIY. Itu memberi kita bantuan yang 100 tabung. Itu memberikan kelancaran di pelayanan. Wakil Ketua Komisi 9 dari fraksi Partai Golkar, Melki Lana-Lena, mengatakan Kemenkes harus ikut bertanggung jawab atas peristiwa ini. Ia juga mengatakan pasokan oksigen harus jadi prioritas utama
untuk disalurkan ke rumah sakit rujukan COVID-19. Dalam rangka PPKM yang diadakan pemerintah Indonesia, sebagian jalan daerah kota Yogyakarta ditutup. Penutupan ini dilakukan untuk membatasi kegiatan mobilitas masyarakat selama PPKM berlangsung. Saat ini kita telah terhubung oleh Nanda, reporter yang ada di lapangan. Baik Nanda, bagaimana kondisi di sana? Ya pemirsa, sekarang saya sudah berada di belakang Jalan Wojo yang ditutup karena adanya PPKM 2020. Jalanan ini ditutup karena adanya pembatasan mobilitas penduduk untuk beraktivitas di masa PPKM 2020 ini. Nah, bisa dilihat di belakang saya portal-portal yang diberi oleh kepolisian daerah Yogyakarta untuk membatasi jalan-jalan di daerah-daerah kota Yogyakarta. Penutupan jalan dilakukan di ruas-ruas jalan kota Yogyakarta. Contohnya Jalan Pantritis. Terlihat penyekatan yang dilakukan kepolisian kota Yogyakarta untuk membatasi aktivitas warga sekitar. Dan juga rumah sakit yang ada di Jalan Pantritis mengalami penumpukan pasien COVID-19. Raffiananda, Senandika News melaporkan. Kembali ke studio. Dalam rangka PPKM di Yogyakarta, pemerintah setempat mematikan lampu jalan yang berpotensi menyebabkan keramaian. Pemerintah juga meminta pemilik papan reklame untuk mematikan lampunya pada pukul 20 WIB. Pemadaman lampu jalan dilakukan di sejumlah kawasan yang dianggap kerap terjadi pelanggaran PPKM seperti di kawasan Jalan Babarsari, Jalan Seturan, Jalan Gejayan, Jalan Kaliurang, dan Jalan Tajam. Terkait pemadaman lampu jalan, pemerintah Kabupaten Sleman meminta masyarakat tidak perlu khawatir karena pemantauan keamanan akan dilakukan langsung oleh tim gabungan Satpol PP bersama TNI dan Polri. Selain mematikan sebagian lampu penerangan jalan umum, pemerintah Kabupaten Sleman juga meminta pemilik papan reklame untuk mematikan lampunya setelah pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Diharapkan pemberlakuan pemadaman sebagian lampu penerangan jalan ini serta lampu reklame dapat mengurangi mobilitas warga Sleman di malam hari. Michael Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta. Dalam rangka vaksinasi massal yang diadakan pemerintah Yogyakarta, Presiden RI Joko Widodo meninjau langsung vaksinasi yang diadakan untuk pedagang setempat. Vaksinasi massal ini akan diadakan tanggal 1 Maret sampai 6 Maret 2021. Didampingi Gubernur DIY serta jajaran Kementerian Kesehatan serta TNI Polri, Presiden Joko Widodo memantau secara langsung pelaksanaan vaksinasi terhadap para pedagang di Pasar Beringharjo ini. Ditargetkan total ada 19.900 pekerja sektor informal termasuk para pedagang yang akan diberi vaksin. Presiden berharap pemberian vaksin dapat memicu peningkatan geliat perekonomian masyarakat khususnya di Yogyakarta. Setelah memantau vaksinasi di pasar, Presiden melanjutkan kunjungan kerjanya dengan memantau vaksinasi selanjutnya di kawasan Benteng Frederiksberg. Selain kedua lokasi tersebut, lokasi vaksinasi massal tahap 2 di Yogyakarta juga digelar di Taman Parkir Abu Bakar Ali. Usai memantau jalannya vaksinasi tahap 2, Presiden memeriksa pembangunan alat Genos di Stasiun Tugu serta mengecek jadwal kereta jarak jauh Yogyakarta-Solo karena Presiden akan melakukan sejumlah kunjungan kerja di kota Solo menggunakan kereta tersebut. Saya tadi melihat proses vaksinasi yang dilakukan untuk para pedagang di Pasar Beringharjo berjalan lancar dan juga untuk para pedagang kaki lima, para pelaku usaha, kemudian penjaga toko, karyawan di usaha-usaha yang ada di Jalan Malioboro sampai ke alun-alun juga proses vaksinasinya berjalan dengan lancar dan baik. Totalnya ada 19.900 dan kita harapkan ini segera diselesaikan sehingga kita berharap
ekonomi bisa pulih kembali, bisa bangkit kembali, kemudian pariwisata di Yogyakarta juga bisa bergeliat kembali dan menumbuhkan ekonomi yang ada di Provinsi Jakarta, khususnya Kota Jogja. Sama seperti kamu, aku pengen berkarya bareng lagi. Khususnya saat ini, harus tetap terlindungi. Kupilih Aqua dengan 3 perlindungan. Melindungi ekosistem sumber airnya, menjaga mineralnya, dan prosesnya seksama guna menjaga keasliannya. Dengan melindungi diri sendiri, kita bisa berbagi kebaikan dengan yang lain. Dan bersama-sama kita terus melangkah. JDID dijamin ori. Terus kenapa kalau ori? Jadi nggak worry. Terus? Dikirim barengan, nyampenya barengan. Jadi cepet deh. Hah? Nyampenya barengan? Iya dong. Jadi lancar, jadi nggak worry, jadi happy. JDID dijamin ori, ongkirnya free. Jadi beli deh. Ini Adit, dari kecil udah bikin 200 lagu yang denger cuman keluarganya, tetangga, dan kucing piaraannya yang suka rengginang. Malam itu, dia bikin lagu, unggah ke internet, lalu duar, viral. Ini Firdaus, bapaknya petani kaya, tapi cuman warisin dia sapi-sapi stres. Ternyata lagu Adit punya nada yang bikin sapi rileks banget. Tak lama, Firdaus jualan online. Langsung sold out di mana-mana. Susu Firdaus juga diminum Tika yang bukan cuma kasih dia tenaga, tapi juga api membara. Dan sekalipun dilakuin semua orang, termasuk Nenek Anissa. Saya mau dia main film kita. Nenek Anissa, nonton film sudah jutaan. Mana rasanya? Buka semua peluang. Banyak cara bikin good day, nikmatin masa muda. Bikin hidup lebih good day, setiap hari eksplorasi. Suarakan hatimu, Cari terus rasamu, bebasin mimpimu, cari terus rasamu. kejar duniamu, Karena ini hidupmu, cari terus rasamu. Kopi Good Day, karena hidup perlu banyak rasa. Kamu lagi sibuk nggak? Temenin aku masak yuk. Tuh, lihat. Mili Monilo air rebusannya jernih karena diproduksi dengan teknik pemanggangan. Mili Monilo itu tanpa pengawet, penguat rasa, dan pewarna buatan. Karena aku mau kita jadi yang terbaik. Lemonilo adalah tanda cintaku buat kamu. Sini aku suapin. Forum Mahasiswa Minang ISI Yogyakarta mengadakan pameran layar yang diadakan pada tanggal 18 sampai dengan 21 April 2021. Pameran ini dibuka oleh Dr. Mike Susanto selaku dosen ISI Yogyakarta. Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Raditya Eksa, melakukan siaran langsung dari ruang dalam Art House hari ini 18 April 2021 mengenai Forum Mahasiswa Minang Institut Seni Indonesia mengadakan pameran yang bertajuk Layar
untuk melihat karya-karyanya yang sangat luar biasa. 28 atau 30 pameran bertajuk layar. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Beginilah suasana forum mahasiswa Minang ISI Yogyakarta. Pameran di sini yang bertajuk layar dengan berbagai macam hasil karya dari mahasiswa Minang dari kampus ISI Yogyakarta. Yang dibuka oleh Dr. Mike Susanto, MA, pada hari Minggu 18 April 2021. Bertempat di ruang dalam Art House, Kasihan Bantul, Yogyakarta. Menyajikan karya luar biasa dan tentunya setiap karya memiliki nilai dan keunikan masing-masing. Serta memberikan cerita di setiap karyanya. Jadi ini adalah FAP, ini adalah acara sebelum acara promosi. Jadi promosi ini adalah komunitas forum mengisi Minang. Gitu. Kita ada pra-acara sampai acara puncak. Jadi acara puncaknya nanti pas Januari. Jadi tema yang kita ambil itu kan memang layar sendiri itu dari sudut pandang seni rupa itu memang kayak cara pandang kita melihat sesuatu atau cara kita mendapatkan visual untuk sebagai inspirasi dari berkarya, mungkin itu lewat dari sosial media atau apa gitu. Pesan yang sangat saya ingin sampaikan kepada teman-teman di luar yaitu walaupun kita mempunyai media sosial atau mempunyai punya teman banyak di media sosial, punya jangkauan luas di media sosial, tapi jangan meninggalkan cara tradisional kita kayak berkarya gitu. Misalnya kayak turun langsung ke alam, turun langsung atau berinteraksi langsung kepada penduduk sekitar supaya kita kayak melatih mental kita itu biar tidak terpengaruh dari media sosial tersebut. Saya Raditya Eksa dan kru yang bertugas, Senandika TV melaporkan. Sebentar lagi umat muslim di seluruh dunia akan menyambut Hari Raya Idul Adha. Dengan adanya momen seperti ini, harga hewan kurban sudah naik drastis di pasaran. Sebulan menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah pedagang hewan kurban mulai terlihat di Boyolali, Jawa Tengah. Harga hewan kurban pun naik dibandingkan tahun lalu. Harga kambing naik antara Rp200.000 hingga Rp300.000 per ekor. Kini kambing kurban dijual di kisaran harga Rp1,5 juta hingga Rp5 juta per ekor. Sementara harga sapi naik sekitar Rp2 juta per ekor. Harga satu ekor sapi kurban kini berada di kisaran 16 juta hingga 30 juta rupiah. Untuk kambing harga tahun ini kurang lebihnya 1.500.000 sampai 5 jutaan. Sampai 5 jutaan. Ya. Terus untuk harga sapi deh? Untuk harga sapi untuk tahun ini ada kenaikan harga kurang lebihnya 2 jutaan per ekor. Per ekor. Ya. Harga paling rendah berapa? Paling tinggi berapa? Harga paling rendah sekitar 16 sampai 30. Selain dari Boyolali, hewan-hewan kurban ini didatangkan dari berbagai daerah lain, seperti Wonogiri dan sejumlah wilayah lain di Jawa Timur. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Saptono, TV One mengabarkan. Menko PMK Muhajirin Effendi mengumumkan telah menghapus cuti bersama Idul Adha tahun 2021. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Yang digelar secara virtual, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi bersama Menteri Agama Yakut Khalil Qumas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah memutuskan untuk mengubah 2 hari libur nasional dan meniadakan 1 hari cuti bersama. Libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah yang jatuh pada Selasa 10 Agustus 2021 diubah menjadi Rabu 11 Agustus 2021. Sementara libur Maulid Nabi Muhammad yang jatuh pada Selasa 19 Oktober mendatang diubah menjadi 20 Oktober 2021. Dan cuti bersama Natal pada Jumat 24 Desember 2021 ditiadakan.
tuntaskan secara. Bapak Presiden memberikan arahan agar ada peninjauan ulang terhadap masalah libur dan cuti bersama yang selama ini sudah tercantum di dalam surat keputusan bersama antara Kementerian Menpan RB, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Agama. Ada 3 poin yang perlu saya bacakan di sini, yaitu bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, tadi yang sudah saya singgung, maka pemerintah memutuskan untuk mengubah 2 hari libur nasional dan meniadakan 1 hari libur cuti. Peresmian Kampung Ramadan Jogokarian Yogyakarta disambut meriah oleh warga. Meskipun diadakan di tengah pandemi, acara ini tetap mematuhi protokol kesehatan. Anda bisa mengunjungi Kampung Ramadan Jogokarian pada pukul 3 sore. Beginilah suasana Kampung Ramadan Jogokarian, Kota Yogyakarta. Kampung Ramadan ini dijadikan tempat ngabuburit masyarakat di sekitar Jogja untuk mencari hidangan saat berbuka puasa. Peresmian Kampung Ramadan ini dihadiri langsung oleh pengurus Masjid Jogokarian serta didampingi oleh aparat kepolisian. Penerapan protokol kesehatan yaitu tahun ini kita kurangi kuota dari kuota total di tahun lalu. Di tahun lalu kita bisa mencapai 210 lapak. Nah, untuk tahun ini kita batasi menjadi 190. Tapi sekarang yang fix yaitu 179 lapak. Penerapan masalah hand sanitizer ya, kita juga memasang titik-titik hand sanitizer dan juga cuci tangan demi melaksanakan protokol kesehatan itu sendiri. Dan itu tadi sudah disebutkan ketika setelah pasar selesai kita ada penyemprotan cairan desinfektan, kemudian para pedagang kita wajibkan, bukan hanya pedagang, seluruh pengunjung yang ada di pasar ini harus wajib menggunakan masker seperti itu. Di sini Anda bisa menemukan berbagai macam makanan dan minuman dengan harga yang relatif murah. Kampung Ramadan Jogokarian dibuka setiap hari sekitar jam 3 sore sampai jam setengah 7 malam. Para pengunjung yang datang diharapkan untuk menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum memasuki kawasan Kampung Ramadan Jogokarian. Diharapkan Kampung Ramadan Jogokarian ini bisa menaikkan ekonomi masyarakat yang menurun akibat pandemi COVID-19. 죄송합니다. 블리블리에서는 더 이상 제품을 팔지 않겠습니다. 가품을 팔지 않겠습니다. Blibli, belanja no drama. Blibli, berkualitas pasti puas. 죄송합니다. 블리블리에선 더 이상 배송을 하지 않겠습니다. 느린 배송을 하지 않겠습니다. 유료 배송도 하지 않겠습니다. Blibli, gratis cepat. Blibli, gratis ongkir, cepat sampai. Blibli, gratis cepat. 다운로드 블리블리 sekarang. Karena kamu nomor 1. Masker, sanitizer. Udah dong. Jangan lupa juga perlindungan dari dalam. Energen Jahe, dengan jahe merah asli, bantu jaga daya tahan tubuh. New normal, tubuh butuh daya tahan ekstra. Energen Jahe. Waspada, virus kuman bakteri cepat menyebar. Baru WIS24 Disinfektan, pertama dengan Actigard, bunuh kuman, bakteri, jamur, meski disentuh berkali-kali. Lindungi permukaan 24 jam. WIS24 Disinfecting Spray and Clean, disinfektan dan pembersih untuk permukaan. WIS24 Disinfektan Spray, Surface and Air, disinfektan untuk permukaan dan udara. WIS24 Disinfektan, perlindungan 24 jam meski disentuh berkali-kali. Ini dia Halodoc, aplikasi kesehatan terlengkap. Chat dokter kapan aja atau beli kebutuhan kesehatan bisa. Bener, bisa chat dokter kapan aja. Kalau pas gini? Bisa dong, dokternya 24 jam. Tenang, ada Halodoc. Asli nggak dokternya? Ya asli dong, coba nih lihat. Halo,
Halo, kalau chat dokter dari sini? Waduh, bisa. Tenang, ada Halodoc. Kalau di sini. Hah? Di sini. Bisa, asal ada internet. Permisi, kalau saya mau beli vitamin buat ibu? Bisa, kita kirim ke seluruh Indonesia. Tenang aja, ada Halodoc. Keperluan bayi ada? Butuh cepet nih. Siap Bunda, kita kirim ya. Hai Mas. Ya, oh halo Ibu. Mas, kalau obat rutin ada? Obat diabetes? Jantung? Kolesterol? Darah tinggi? Tenang, pilihan obat rutinnya banyak. Harganya? Lebih hemat kok. Ingat ya, untuk solusi kesehatan yang lengkap, tenang, ada Halodoc. Peluk cium, bolak-balik peluk cium. Sana sini lagi-lagi. Happy. Muah. Stop. Kenapa? Kuman yang kamu bawa bisa sebabkan masalah kesehatan untuk adik. Makanya daya tahan kulit dan pakai Lifebuoy. Kulit punya daya tahan untuk lawan kuman. Lifebuoy bekerja dengan daya tahan kulit dan lawan kuman penyebab masalah kesehatan. Lifebuoy dan daya tahan kulit. Di era pandemi ini, UMKM dapat mendongkrak ekonomi kreatif, salah satunya di bidang kuliner. Kali ini kami punya satu tempat yang bisa menjadi tujuan wisata kuliner pemirsa di rumah. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pandu Fadilah. Nah, kali ini kita sedang berada di Omah Kayu. Lihat. Jadi kali ini kita mau icip-icip sedikit di Omah Kayu ini. Ini di daerah Kulon Progo, Yogyakarta. Langsung aja, ayo kita langsung aja coba masuk. Ya teman-teman, ini kita udah di Omah Kayu ya. Ini kenapa namanya Omah Kayu ini? Soalnya ornamen sama mungkin pembuatannya dari kayu juga. Jadi dinamakan Omah Kayu seperti itu. Omah Kayu adalah usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh keluarga Bapak Andre di daerah Dusun 1, Kotaan, Panjatan, Kulon Progo, Yogyakarta. Di era pandemi ini, UMKM dapat mendongkrak ekonomi kreatif, salah satunya di bidang kuliner. Ya mas, mau pesen mas? Ya. Menu khasnya sini aja mas. Ya boleh itu aja. Omah Kayu menyajikan berbagai macam makanan dan minuman dengan ciri khas yang diangkat dari Omah Kayu sendiri bahwa menu yang disajikan merupakan makanan khas dari desa. Ya sembari menunggu menu kita datang, ini kita mau nyantai dulu. Ini ada tempat yang cukup instagramable buat ya mungkin yang suka narsis. Kalian bisa duduk. Nah ini. Aduh, woi, enak. Kondisi suasana Omah Kayu masih asri, suasana dari pedesaan. Makan apa? Makasih ya mas. Nah teman-teman, ini udah datang yang namanya empon. Ternyata seperti ini. Kita udah dulu, tapi masih panas. Kita coba. Wah. Langsung hangat gitu. Enak, unik rasanya. Omah Kayu itu bagian terbanyak terbuat dari kayu. Hampir mayoritas. Oh iya, ini tuh lagi. Konsep kita ngambil kayak rumah pribadi. Mereka datang merasa kayak suasana di rumah sendiri. Menu unik dari segi minuman kita ambil empon-empon yang menurut orang itu sebagai tolak bala corona. Kalau dari segi makanan kita menyajikan masakan deso. Kebanyakan yang kita masih datang ke deso kayak sayur deso ya, mahmud lele itu masih ada. Dari segi tempat kita ngambil konsep desonya yang benar-benar masih di tengah desa. Saya Pandu Fadilah dan kru yang bertugas, Senandika TV melaporkan. Kampung Giriloyo, Yogyakarta terkenal dengan kerajinan batiknya yang sangat indah. Tidak hanya itu, tempat ini menjadi daya tarik wisatawan saat berkunjung ke kota Yogyakarta.
Yogyakarta memang gudangnya batik. Nah, tapi kali ini saya nggak cuma mau belanja batiknya aja, melainkan belajar proses pembuatannya. Kira-kira gimana ya cara buatnya? Yuk langsung masuk aja. Selamat datang di kampung batik terbesar di Tenggara Yogyakarta, Kampung Batik Giriloyo. Kampung ini terdiri dari 3 dusun, yakni Dusun Karangkulon, Giriloyo, dan Cangkehan. Setiap harinya di tempat ini ada kurang lebih 1.500 perempuan yang memiliki kemampuan membatik secara turun-temurun. Tentu, membatik sudah menjadi mata pencaharian mereka. Kampung Batik Giriloyo ini berdiri karena kami adalah semuanya komunitas perajin batik ya. Kemudian untuk menghindarkan terjadinya persaingan yang tidak sehat, kita mendirikan Paguyuban Batik Giriloyo ini pada tahun 2008. Tapi sebelumnya kita memang ada pendampingan dari banyak LSM yang membantu kita untuk kemajuan batik ini. Kampung berlokasi di Jalan Imogiri Timur kilometer 14 Wukirsari ini menjadi sentra batik tulis tertua di Bantul yang sudah berdiri dari abad ke-17. Di sini kamu bisa berburu kain batik tulis asli, yakni batik khas Kraton yang pastinya kece banget. Masuk ke dalam kampung batik ini, saya bersama para pengunjung lainnya langsung diarahkan ke salah satu gazebo. Di sini beberapa ibu-ibu yang sedang membatik menggunakan kain putih, canting, dan lilin. Rasa penasaran ingin mencoba pun menghinggapi saya. Secari kain kecil yang telah berpola, mulai saya batik menggunakan canting. Yang namanya ngebatik emang harus punya kesabaran yang lebih, teliti, dan juga hati-hati. Nah, di sini aku diajarin untuk membuat pola batik, dan kalau udah selesai semuanya, tinggal diberi warna dan direbus. Gimana hasilnya? Bagus gak? Ya, namanya juga masih belajar. Proses pembuatan batik ini tidak terlalu sulit, namun butuh ketelatenan agar bisa tampil rapi dan cantik. Selesai membatik, proses pembuatan lanjut ke bagian pewarnaan. Berbeda dari tempat lain, batik Giriloyo menggunakan pewarna alami, mulai dari kulit kayu, daun jati, secang, kunyit, dan bahan alami lainnya. Bukan tanpa alasan, bahan alami ini memiliki kelebihan, yakni akan lebih awet walaupun warnanya tak secerah pewarna sintetis ya. Setelah proses pewarnaan, kain dimasukkan ke dalam air mendidih yang dinamakan lorot, dan terakhir dijemur. Aktivitas unik seperti ini justru dicari oleh para pendatang. Bahkan ada yang jauh-jauh datang dari kota Malang untuk mempelajari batik di tempat ini. Pertama sih pengalaman kita membatik ya. Terus cara buat ngewarnain itu juga. Dan apalagi ya, kita bisa belajar bareng gitu loh. Ya seperti pengetahuan tentang fungsi batik. Batik ada beberapa pola, jadi tiap pola itu ada maknanya sendiri-sendiri seperti itu. Sambil menunggu proses pengeringan, saya mampir nih ke showroom untuk melihat berbagai koleksi kain batik. Beragam motif, jenis, dan warna bisa Anda jumpai di sini. Motif parang, megamendung, dan babon ngendok. Tapi siapkan kocek dari Rp300.000 hingga jutaan rupiah ya. Kain batik buatan saya sudah jadi. Yeay! Setelah nunggu 5-10 menit, sekarang sapu tangan batik buatan aku udah jadi. Nah, sebelum pulang, aku juga nggak lupa nih buat mampir ke showroom batik yang ada di kampung ini. Lumayan kan, bisa juga untuk oleh-oleh. Gimana, tertarik ke sini? Alicia Mediana, Vicky Muhammad melaporkan untuk NET. Nah, buat Anda yang akan berlibur ke Yogyakarta, ada salah satu tempat yang pas untuk menikmati suasana kota Yogyakarta dari ketinggian. Dan juga tempat ini sangat cocok untuk Anda pemburu swafoto. Penasaran seperti apa tempatnya? Berikut liputannya untuk Anda. Lokasi wisata di daerah istimewa Yogyakarta nampaknya tidak ada habisnya. Di Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya di perbatasan Kabupaten Gunung Kidul dan juga daerah istimewa Yogyakarta, ada satu lokasi yang menarik untuk dikunjungi, yaitu HH Skyview. Tempat wisata ini sedang hits di kalangan pecinta wisata, khususnya bagi Anda pemburu selfie atau swafoto. Di sini dapat menikmati sunset dengan nantinya ketika malam hari suasana kota Yogyakarta dengan latar belakang Gunung Merapi akan terlihat sangat indah dari lokasi yang berada di atas perbukitan ini.
HH Skyview berlokasi di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasinya berada di puncak perbukitan dengan pemandangan kota Yogyakarta dari atas ketinggian dengan latar belakang Gunung Merapi. Untuk mencapainya hanya dibutuhkan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan darat dari kota Yogyakarta. Untuk dapat menikmati wisata yang sedang hits ini, setiap pengunjung hanya dikenakan tiket masuk Rp15.000 untuk siang hari dan Rp20.000 untuk sore hingga malam hari. HH Skyview sendiri terdiri dari 2 bagian, yakni bagian outdoor dan indoor. Di bagian outdoor banyak disediakan spot-spot foto mulai dari pesawat terbang, balon udara hingga pelataran luas dengan latar belakang kota Yogyakarta. Terdapat juga semacam anjungan yang cukup panjang, yang setiap sudutnya cukup menarik untuk bersuah foto. Sementara untuk bagian indoor merupakan resto berbentuk bangunan melingkar 3 tingkat dengan berbagai menu yang menarik untuk dicoba. Suasana di dalam resto pun sangat nyaman dan tidak terganggu dengan ramainya pengunjung di luar ruangan. Hampir setiap hari sejak dibuka, HH Skyview ini selalu ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Jumlah pengunjung hampir 2 kali lipat saat akhir pekan. Semakin sore, jumlah pengunjung akan semakin banyak, mengingat di lokasi ini juga menjadi salah satu tempat untuk menikmati suasana matahari tenggelam atau sunset yang sangat indah. Pemandangan matahari tenggelam dapat dinikmati sambil menyantap aneka jenis makanan dan minuman yang dijajakan. Saat malam tiba, berganti dengan pemandangan kota Yogyakarta dari ketinggian pada malam hari. Dari lokasi ini, kerlap-kerlip lampu kota terlihat memanjakan mata, seolah menjadi pelepas penat aktivitas. Rasanya ingin selalu berlama-lama duduk sambil menikmati suasana berbeda dari Yogyakarta. Lelah jalan-jalan menikmati suasana di HH Skyview. Saatnya kita bersantai di pelataran sambil menikmati suasana malam kota Yogyakarta dari atas ketinggian di bukit ini. Bagaimana, menarik bukan berkunjung ke HH Skyview? Dari Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Erwin Hidayat, Metro TV. Coffee shop menjadi salah satu ruang publik yang banyak dicari oleh masyarakat. Contohnya, kopi DST. Coffee shop ini menyuguhkan ketenangan dan kesejukan alam yang asri. Halo semuanya, di era milenial sekarang, banyak sekali coffee shop yang tersebar di kota Yogyakarta. Salah satunya adalah Kopi DST. Coffee shop ini berada di kota Yogyakarta yang sangat hidden place, private, dan nyaman sekali. Dan buat kalian yang suka dengan suasana ketenangan untuk ngerjain tugas atau kumpul bersama teman-teman, coffee shop ini cocok banget buat kalian kunjungi bersama teman-teman atau saudara dan keluarga. Penasaran coffee shop itu gimana? Langsung aja ikutin aku terus. Coffee shop menjadi salah satu ruang publik yang begitu banyak dicari oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan berkembangnya tren nongkrong sambil minum kopi yang juga menjadi sebuah lifestyle di tengah masyarakat. Kopi DST menjadi salah satu opsi Anda untuk berkumpul bersama teman-teman dan keluarga sambil menikmati ketenangan dan kesejukan alam yang asri. Mungkin bisa dibilang secret garden gitu ya. Jadi konsepnya itu kita orang yang datang ke sini itu mencari ketenangan. Jadi misalkan garap tugas atau mereka kerja itu bisa di sini bisa jadi tempat solusi buat mereka selain di rumah. Ini spesial untuk kopinya sendiri kita ada Skoda, es kopi soda, terus ada kopi susu gula aren, terus ada kopi susu matcha. Itu untuk makanan atau snack sendiri kita ada mie sama nasi goreng. Itu kalau mie itu kita kasih nama Berswani, nasi gorengnya kita kasih nama Rice Area. Coffee shop untuk DST sendiri kita merosting bean sendiri. Kita ambil bean itu kopi mentah dari petani, teman-teman petani kita ambil dari sana terus sampai sini kita merosting sendiri prosesnya. Kopi DST tidak hanya menyajikan varian kopi, tetapi juga ada roti dan juga makanan lainnya.
dengan varian harga yang relatif murah, mulai dari Rp15.000 sampai Rp30.000. Raffiananda, Senandika TV melaporkan. Berita ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita hari ini. Saya Raditya Eksa. Dan saya Fitria Salsabila mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa.